البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar yaitu tafsir Al-Quran yang dikumpulkan oleh para ulama dengan penafsiran sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir kita ambil kemarin adalah ayat yang ke-143 dari surat Al-A'raf, juz yang ke-9. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya. Yaitu ayat yang ke-144, disimak baik-baik barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Ayat yang mulia ini barakallahu fiik, bahwasanya Musa alaihissalam termasuk salah satu nabi pilihan. Nabi pilihan yang Allah taala pilih. Sampai-sampai beliau mendapat gelar apa? Kalimur Rahman, yaitu orang yang diajak bicara Ar-Rahman. Dan banyak ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya Allah Ta'ala mengajak bicara langsung. Wa kalamullah Musa taklima. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar-benar mengajak apa? Bicara Nabi Musa dengan sebenar-benarnya, bukan dongeng, bukan pula apa? Nah barakallahu fiik, cerita atau kisah, tapi benar-benar Allah Ta'ala ngajak bicara Musa alaihissalam. Dan beliau alaihissalam, Musa alaihissalam, termasuk dari kalangan ulul azmi. Termasuk dari kalangan apa? Ulul azmi. Yang mana ulul azmi sudah kita lewati berkali-kali, ada 5 dari kalangan Nabi dan Rasul. Siapa 5 tersebut? Ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am, ahsan. Ini dikenal dengan ulul azmi. Terkumpul dalam pantun yang sering ana ungkapkan dan sering ana sebutkan barakallahu fiik. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi ada 5 dari kalangan ulul azmi, di antaranya Musa alaihissalam. Kita lihat apa yang Allah Ta'ala katakan kepada Musa alaihissalam. Qala ya Musa, Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau adalah orang pilihan. Aku pilih engkau di atas semua manusia. Dengan apa? Engkau membawa risalahku, wa bi kalami, dan dengan ucapanku. Karena diajak bicara langsung. Fa khudh ma ataituka wa kum minasy syakirin, maka peganglah erat-erat apa yang telah aku berikan kepadamu, itu Taurat, dan menjadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Kita lihat tafsirannya, istimak baik-baik yang punya kitabnya, fokus, serius, jenius.
Qala al-mufassirun asbahumullah, qala Allah ya Musa, Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, inni ikhtartuka 'alan nasi bi risalati ila khalqi alladziina arsaltuka ilaihim wa bi kalami iyyaka min ghairi wasitah. Masyaallah. Allah Ta'ala berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau, aku pilih engkau di atas semua manusia dengan membawa risalah-risalahku, rasul maksudnya ya, nah kepada makhlukku, yang telah aku mengutus engkau kepada mereka dengan ucapanku kepadamu, maksudnya aku mengajak bicara kamu atau engkau, nah tanpa ada perantara. Jadi mengajak bicara tanpa ada perantara. Tapi apakah mengharuskan melihat? Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kita lewati ya. Tidak mengharuskan melihat. Ngajak bicara langsung itu tidak mengharuskan melihat ya. Nah, jangan sampai salah paham. Si fulan bicara dengan barakallahu fik fulan secara langsung. Bisa ada apa? Barakallahu fik mungkin di balik tembok atau di balik pemisah, tapi langsungan, enggak ada perantara, itu maksudnya. Karena Musa alaihissalam pernah, dan kita kemarin kan, meminta agar diperlihatkan. Meminta kepada Allah Ta'ala agar diperlihatkan. Qala rabbi arini anzur ilaik. Berkata, wahai Rabbku, pertunjukkan kepadaku, aku akan melihatmu. Permintaan itu barakallahu fiik, karena manusia belum diberikan kemampuan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan agar melihat ke jabal, ke gunung. Ya kan, kemarin kita lewati ya. Nah, karena Allah Ta'ala mengatakan lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Karena di dunia belum diberikan kemampuan. Di dunia belum diberikan kemampuan untuk melihat. Bukan berarti Allah Ta'ala tidak bisa dilihat. Itu perlu diperhatikan juga. Sehingga ini dah dalil sangat kuat. Dan ketika Allah Ta'ala menampakkan barakallahu fiik, langsung gunungnya hancur. Musa alaihissalam pingsan. Paham ya? Nah, kemudian setelah bangun dan bangkit, beliau mengatakan, subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang yang pertama kali beriman. Bayangkan. Makanya jangan sampai salah paham. Di sini Nabi Musa alaihissalam diajak bicara Allah Ta'ala langsung tanpa perantara, bukan berarti melihat. Jadi pahami ya? Karena manusia di dunia belum diberikan kemampuan untuk melihat langsung. Bisa dipahami ya? Naam. Jangan sampai nanti salah paham, kemudian ada nabi yang berjumpa langsung, ketemu Allah Ta'ala dan melihatnya, menyaksikannya, bicara langsung. Itu keliru. Paham ya? Memang bicara langsung tanpa perantara, naam, tapi tidak mengharuskan melihat. Itu penting. Kita lihat lagi tafsirannya, lanjutkan. Fahud ma a'taituka min amri wa nahyi. Maka ambillah, pegang erat-erat apa yang telah aku berikan kepadamu berupa perintahku dan laranganku. Masya Allah. Wa tamassak bihi, dan berpegang teguhlah dengannya. Berpegang teguh dengan perintah dan larangan tadi itu yang telah diberikan kepada Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal bih, dan beramalah dengannya. Wa kum minasyakirin lillah ta'ala, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ma ataka min risalatih, terhadap apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu, yang telah didatangkan kepadamu berupa Taurat, berupa risalah yaitu Taurat. Wa khassaka bi kalamih, dan terhadap apa yang Allah Ta'ala mengkhususkan engkau dengan ucapannya. Digelari Kalimu Ar-Rahman, Kalimullah, karena enggak ada yang selainnya. Paham ya? Na'am, barakallahu fiik, seperti itu. Kalaupun barakallahu fiikum hidakumullah, ada dalil yang lain yang menyebutkan bahwasanya ada nabi yang lain seperti Nabi Muhammad SAW diajak bicara atau yang semisal itu, semuanya dalil yang menunjukkan barakallahu fiik, semua terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala, tidak mengharuskan melihat. Itu penting sekali ya. Jangan sampai kita termakan syubhat orang-orang sufiyah yang mengatakan Allah Ta'ala pun bisa dilihat di dunia katanya. Allahul musta'an. Kita lihat ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala berkata, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila likulli syai'in fakhudha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin.
Artinya perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna lahu fil alwah." Dan kami telah menuliskan untuk wahai Musa di Taurat. Alwah itu Taurat maksudnya. Karena zaman dahulu kalau nulis-nulis itu biasanya tertulisnya di batu-batu atau di potongan-potongan kulit itu ya, atau di pohon-pohon seperti itu. Kayu itu. Paham ya? Nah, dan sungguh kami telah menuliskan untuk wahai Musa fil alwah pada lauh. Lauh itu ya tadi itu. Ada yang batu, ada yang kayu. Intinya nih maksud adalah Taurat, di dalam Taurat itu. Paham ya? Nah, dulu kan sebelum dikumpulkan Al-Qur'an, ya kan? Menjadi mushaf itu kan dulu masih berserakan kan? Ada yang tertulis di batu, tertulis di kayu, atau tertulis di macam-macam. Paham ya? Baru dikumpulkan itu. Nah, barakallahu fiik. Menunjukkan bahwasanya yang diinginkan al-wah di sini adalah apa? Taurat. Nah, dan sungguh kami telah menuliskan untukmu dalam Taurat min kulli syai'in. Paham ya? Nah, min kulli syai'in menuliskan di sini maksudnya bisa jadi apa? Memberikan suatu syariat, mewajibkan, menetapkan gitu ya. Nah, barakallahu fiik, di dalam Taurat segala sesuatu mau'idatan sebagai peringatan, wa tafsilan dan rincian, likulli syai' untuk segala sesuatu. Sudah dirinci di situ dan ada peringatan di situ. Fakhudha biquwwah, maka ambillah, peganglah dengan sekuat mungkin. Wa'mur qaumaka, dan perintahkanlah kaummu ya'khudhu bi ahsaniha, agar mereka mengambil dengan cara yang terbaiknya. Maksudnya apa? Mengamalkannya. Mengamalkan yang ada dalam Taurat tersebut. Naam. Sa'urikum daral fasikin. Sungguh aku akan perlihatkan kalian negeri orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya, disimak baik-baik barakallahu fiik. Qala al-mufassirun asbahumullah. Wa katabna li Musa fit Taurat, ya kan? Taurat, alwah Taurat. Dan sungguh kami telah menetapkan untuk Musa di dalam Taurat min kulli ma yahtaju ilaih, segala sesuatu yang dibutuhkan olehnya, fi dinih, dalam agamanya, minal ahkam, berupa hukum-hukum yang ada, wa mau'idatan, dan juga ada peringatan, nasihat, mau'idah, peringatan, nasihat, lil izdidar, untuk apa? Untuk sebagai hardikan, wal i'tibar, sebagai pelajaran, wa tafsila, dan rincian, litakalifil halal haram, untuk pembebanan penghalalan dan pengharaman. Halal haram tercatat semuanya. Wal amr wan nahi, perintah dan larangan. Wal qasas, dan juga kisah-kisah. Wal aqaid, keyakinan-keyakinan. Wal akhbar wal mughayyabat, dan kabar-kabar serta perkara-perkara yang gaib. Semuanya sudah tertulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Taurat. Karena dikenal dengan al-kutub as-samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, atau dikenal al-kutub as-samawiyah. Itu yang ma'ruf, yang sampai kepada kita ada berapa? 4 atau 5. Yang sampai kepada kita ada berapa? Makanya sampai kepada kita namanya maksudnya. Al-kutub as-samawiyah ada berapa? 4, sebutkan. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Yang disebutkan aja. Satu lagi. Nah, sebutkan dalam surat Al-A'la itu. Apa? Antum? Suhuf Ibrahim wa Musa. Paham ya? Itu yang disebutkan, yang ma'ruf. Adapun setiap nabi punya kitab atau tidak? Naam. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka para nabi itu kitab dan juga mizan. Itu suatu syariat. Kalau seandainya Rasulullah SAW berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setiap nabi punya kitab, cuman ada yang namanya dikabarkan kepada kita, ada yang tidak.
Terus bagaimana kita solusinya? Wajib mengimani secara global dan wajib mengimani secara terperinci. Mafhum? Taurat kepada Nabi siapa? Taurat Musa alaihissalam. Injil kepada Nabi siapa? Injil mana? Injil kepada Nabi siapa? Injil kepada Nabi siapa? Zabur. Musa Taurat, Zabur. Nabi Daud alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi siapa? Al-Quran. Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, suhuf kepada Ibrahim dan Musa. Nah, itu dihafalkan. Nah, kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Qala Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala berkata kepadanya, "Fakhudha biquwwah," maka ambillah dengan sekuat mungkin. Pegang erat-erat. Ai khudh Taurat bijiddin wal ijtihad. Masyaallah. Ambillah, peganglah Taurat tersebut dengan kesungguhan dan keseriusan. Serius dan sungguh-sungguh. Jidd wal ijtihad. Serius dan sungguh-sungguh. Paham ya? Jadi kalau ada orang ngomong sudah terlanjur lahan ya, kesalahan banyak orang. Mau kemana Mau ke rumah jidd katanya. Nah, itu keliru. Yang benar jaddun jaddatun. Paham ya? Mau rumah kakak ya jaddun. Nenek ya jaddah bukan jidd. Pernah dengar itu? Itu keliru. Masa jidd ini apa? Jiddun wal ijtihad artinya ini. Paham ya? Ini udah banyak ma'ruf, Anda sering dengar itu ya. Mungkin atau pernah dengar juga. Mau kemana? Si fulana lagi kemana? Fulan lagi kemana? Ke rumah jiddnya katanya. Jaddun jaddatun. Paham ya? Itu yang sahih. Nah, barakallahu fiik. Ya, jaddun itu kakek, jaddatun nenek, bukan jidd. Ini jidd ini. Berarti kalau antum mengatakan jidd ini kakek keliru. Paham ya? Nah, terus bagaimana di sini? Jidd wa ijtihad, serius dan sungguh-sungguh. Wa'mur qaumaka ya'malu bima syara'allahu fiha, dan perintahkanlah kaummu untuk mereka mengamalkan dengan apa yang Allah syariatkan padanya. Perintahkan kaumnya. Ini dakwah para nabi dan rasul, yaitu mendakwahkan agar apa? Agar kaumnya mereka mengamalkan apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Naam, dakwah nabi dan rasul. Fa inna man asyraka minhum wa min ghairihim fa inni saurihi fil akhirah daral fasiqin. Dikarenakan sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan di antara mereka, wa min ghairihim, dan selain mereka, sungguh aku akan perlihatkan kepadanya di akhirat kelak negeri orang-orang fasik. Di mana itu negeri orang fasik? Di neraka. Paham ya? Akan perlihatkan mereka negeri orang-orang fasik, itu neraka. Wal iyad billah. Wa hiya narullah ta'ala a'addaha li a'daihi al-kharijin an ta'atih. Yaitu neraka Allah Ta'ala yang Allah telah persiapkan untuk musuh-musuhnya yang mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang fasik. Itulah orang-orang fasik yang mereka keluar dari apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala menyatakan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Allah musta'an. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang sombong, tidak menerima dalil, tidak menerima syariat. Sudah tahu al-haq ada di hadapannya, dia berpaling. Sudah tahu as-sunnah di hadapannya, dia malah pergi belok kepada perkara bid'ah, melestarikan, membudayakan, membela, melindungi. Kita lihat nanti. Nah, barakallahu fiik. Allah Ta'ala mengatakan, sungguh aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi. Sombong di sini barakallahu fiik dijelaskan nanti itu sombong daripada al-haq. Paham ya? Tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima argumen-argumen hujah-hujah.
tidak mau menerima. Nah, justru mereka berpaling dari argumen, berpaling dari hujjah, berpaling dari kalamullah azza wa jal. Nah, Allahul musta'an. Bukan kebenaran yang mereka cari, tapi pembenaran. Allahul musta'an. Kita lihat. Yatakabbaruna fil ard, yaitu orang-orang yang sombong di muka bumi. Bighairil haq, tanpa ada unsur kebenaran. Wa in yarau kulla ayatin, lihat itu simak baik-baik. Jika mereka melihat setiap ayat, setiap tanda, setiap hujjah, la yu'minuna biha, mereka tidak beriman dengan sombong. Batalul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ada hujjah, argumen di hadapannya, dia tolak. Tapi kalau ada kebid'ahan, dia lestarikan, dia budayakan, dia bela, dia lindungi. Allah musta'an. Kita lihat, kalau tidak percaya apa yang disebutkan di sini, mirip dengan apa? Dengan kejadian-kejadian orang-orang yang mereka menentang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat sini. Wa in yarau sabila rusydi la yattakhiduhu sabila. Jika mereka melihat jalan yang mengarahkan kepada petunjuk, mereka tidak mau mengambil jalan tersebut. Mereka tidak mau apa? Mengambil jalan tersebut. Nah, kita lihat apa yang mereka lakukan. Wa in yarau sabilal ghayyi, ini jika mereka melihat jalan kebatilan, jalan kesesatan, justru apa? Yattakhiduhu sabila, mereka menjadikan sebagai jalan. Ada kebid'ahan enggak diingkari, paham ya? Malah dibudayakan, dilestarikan, dilindungi pelakunya. Hati-hati, melindungi pelaku bid'ah kena ancaman apa? Laknat. La'anallahu man awa muhditha. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah. Paham ya? Nah, lihat ini. Jalan al-haq di hadapannya, hujjah, argumen di hadapannya, dia enggak mengambil petunjuk. Tapi begitu datang jalan yang selain al-haq, jalan kebatilan, kebid'ahan, malah dia telusuri, dia ikuti. Ini berarti apa yang dikenal dengan apa? Pembenaran yang mereka cari bukan kebenaran. Allah musta'an. Kebenaran ada di hadapannya, hujjah, argumen ada di depannya, dengan jelas dan nyata qala Allah dan qala Rasul. Malah apa? Mencari sana kemari, bukan kebenaran cari, tapi pembenaran. Cari fatwa sana, fatwa sini. Untuk apa? Menguatkan kebid'ahan yang dia lestarikan. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Kita lihat di sini. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Yang demikian itu terjadi sebabnya kenapa? Sebabnya mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Hati-hati, barakallahu fiik. Kalau sudah datang peringatan dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah, sami'na wa ta'na. Jangan pernah kita menentang atau menyelisih atau bahkan menghadang, karena ancamannya berat. Kalau Rasulullah SAW sudah menetapkan suatu hukum atau ketetapan, itu tentunya wahyu dari Allah Ta'ala. Kita harus menerimanya. Apa ancamannya? Ayat yang sudah sering kita sebutkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasulullah SAW, berhati-hati, akan timpa padanya bala, petaka, bencana. Nah, barakallahu fiik, atau timpa padanya adab yang pedih. Itulah orang-orang yang menyelisih syariat Rasulullah SAW. Kemudian ancaman yang lain, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, barang siapa yang menentang, menyelisih Allah dan Rasulnya setelah datang petunjuk di hadapannya, al-haq ada di hadapannya, Al-Quran was sunnah ada di hadapannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Dia malah mencari jalan selain jalan yang kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla. Kami berpaling sebagaimana dia berpaling. Paham ya? Akhirnya bagaimana? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami tampakkan dia ke dalam neraka jahannam. Nah, yang mana neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Bayangkan itu. Jadi kalau ada argumen, ada dalil, al-haq ada di hadapannya, sami'na wa ta'na. Enggak usah neko-neko. Enggak usah barakallahu fiik ngayal atau nolak atau bantah atau bangkang. Sami'na wa ta'na. Naam. Ini penting sekali, ayat ini bagus sekali. Walaupun kisahnya mengenai Musa alaihissalam, tapi ternyata diterapkan pula kepada umat Nabi Muhammad SAW yang menentang al-haq, menentang Al-Quran Sunnah, tidak menempuh jalannya.
Akibatnya apa? Akibatnya barakallahu fiik, Allah Ta'ala palingkan dari al-haq tersebut. Allahumma musta'an. Kita lihat tafsirannya, simak baik-baik barakallahu fiik. Qala al-mufassirun asabahumullah sa'asrif an fahmil hujjat wal adillah ad-dala ala 'azamati wa syari'ati wa ahkami qulubal mutakabbirin an ta'ati. Simak baik-baik yang punya kitabnya. Sungguh aku akan palingkan dari memahami hujjah-hujjah, argumen-argumen, dalil-dalil yang menunjukkan atas keagunganku dan syariatku dan hukum-hukumku. Dipalingkan apanya? Nah, barakallahu fi, dipalingkan dari hati-hati orang-orang yang sombong terhadap apa? Ketaatan kepadaku. Wal mutakabbirina 'alan nas bil haq, dan orang-orang yang sombong di hadapan manusia tanpa ada unsur kebenaran. Ini kan namanya kibr. Batalul haqqi wa ghamtun nas, sombong. Dinasihati nolak, bantah, bangkang, ngayal, paham ya? Tidak menerima kebenaran, sombong namanya. Paham ya? Nah, tapi lawannya itulah yang perlu kita renungi. Yang perlu kita miliki, at-tawadhu, insyirahus sadr liqabil haqq, yaitu lapangnya dada untuk menerima kebenaran. Nah, barakallahu fiik. Karena yang hak itu jelas. Paham ya? Sedangkan al-batil senantiasa barakallahu fiik membuat orang bimbang dan ragu. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat lagi, dikit lagi, perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Fala yattabi'una nabiyyan wa la yasghawna ilaihi litakabburihim. Mereka tidak mengikuti nabi, tidak pula mencurahkan pendengarannya karena sombongnya mereka, bayangkan. Nah, mereka tidak mengikuti nabi, tidak mengikuti syariatnya karena sombong. Jadi kalau orang sudah sombong barakallahu seperti ini keadaannya. As-sunnah ada di hadapannya, dia tolak. Paham ya? Karena tidak cocok dengan apa? Zaman sekarang. Bid'ah, mereka anggap itu indah. Wah, ini indah, ini zen ini. Kalau zaman sekarang cocok sekali. Paham ya? Dilestarikan, dibudayakan. Paham ya? Pelakunya dibela. Kebid'ahan, kebatilan barakallahu fiik itu kalau enggak disuarakan, kalau enggak dibantah, itu akan semakin menguat, membesar. Dan asarnya, pengaruhnya sangat jelek dan berbahaya bagi umat. Tapi kalau kebatilan begitu muncul dipatahkan, kebid'ahan begitu muncul langsung dikondisikan, dijelaskan kepada umat ini bid'ah, ini syirik, ini perkara mungkar, itu akan semakin nampak jelas dan orang pun paham. Itulah fungsi yang namanya apa? Tahdzir, memperingatkan kaum muslimin, manusia dari apa? Dari kebatilan. Jangan diam dari kemungkaran dan jangan diam dari kebatilan yang ada. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Naam. Kita ambil lagi dikit lagi, perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Simak baik-baik, serius, jenius, fokus. Naam, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Disebutkan di sini. Wa in yara haula'il mutakabbirun 'anil iman kull ayatin la yu'minuna biha. Jika mereka orang yang sombong melihat tentang keimanan, kulla ayatin, setiap tanda, mereka tidak mau beriman juga. Lihat kisah Nabi Musa alaihissalam, diperlihatkan satu persatu bagaimana keajaiban yang dimiliki Musa alaihissalam. Tetap sombong mereka. Mulai dari tukang sihirnya Firaun, mensihir mata-mata manusia, tali-tali disihir, nampaknya seakan-akan seperti apa? Ular. Kemudian Nabi Musa alaihissalam cuman melemparkan atau memukulkan tongkatnya berubah menjadi ular yang besar. Itu pun nggak percaya juga. Kemudian kemarin apa? Dikasih ujian dengan ujian berbagai macam, ya enggak? Nah, diuji dengan apa? Rumah-rumah mereka penuh dan kata, ya enggak? Kemudian air yang mereka biasa konsumsi menjadi darah, paham ya? Kemudian banyak kutu-kutu, itu pun enggak sadar juga. Nah, jadi argumen sejelas itu, hujah di hadapannya nampak, itu enggak beriman juga. Kita lihat sini. Li'iradihim wa muhadatihim lillahi wa rasulih. Karena berpalingnya mereka dan bentuk permusuhan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wa in yarau tariqas shalah la yattakhiduhu tariqa. Allahu musta'an. Jika mereka melihat jalan kebaikan, mereka tidak mengambil jalan tersebut. Kebaikan di hadapannya, al-haq di hadapannya enggak ambil sama dia. Dia berpaling, menjauh dari al-haq. Nah, kita lihat sini, wa in yarau tariqad dhalalah ini. Namun jika mereka melihat jalan kebatilan, jalan kesesatan, ay al-kufr, yaitu kekufuran, yattakhiduhu tariqan wa dina. Mereka menjadikan jalan dan juga agama. Berhala, wah mereka semangat. Nah, Allah musta'an.
Menyembah selain Allah, semangat mereka jalan kebatilan. Wa dzalika bisababi takdzimihim bi ayatillah. Yang demikian sebabnya kenapa? Karena mereka mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, wa ghaflatihim 'anil nadhar fiha, dan lalainya mereka dari memperhatikan, melihat terhadap ayat-ayat Allah, wa tafakkur fi dalalatiha, dan karena lalainya mereka dari apa? Memikirkan, merenungi, dan ditunjukkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati barakallahu fiik. Kita tutup dengan satu ayat yang sering antum dengar, permisalan orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya di dunia dia nampaknya melihat, mata tidak buta, tapi nanti di akhirat bagaimana? Dibutakan matanya, tidak bisa melihat, menyesal, merengek. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tusa." Apa artinya? Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, itu Al-Qur'an, tentunya juga as-sunnah wahyu dari Allah taala. Nah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Perhatikan ini ya, kehidupan yang sempit, sengsara, enggak tenang pikirannya karena berpaling dari apa? Berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dari kiamat dalam keadaan buta. Akhirnya mereka menyesal, mengatakan, orang tadi yang dibangkitkan dalam keadaan buta mengatakan, Rabb, lima hasyartani wa qad kuntu a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu apa? Padahal dulu aku bisa melihat. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah, seperti itu pula lah dulu ketika datang ayat-ayat kami, kalian melupakannya, kalian meninggalkannya. Hujah datang ditinggalkan, enggak diambil. Paham ya? Argumen di hadapannya dia tolak. Seperti itu pula pada hari ini aku tinggalkan kalian. Bukan dilupakan ya, tinggalkan, karena nisyan kalau dinisbahkan kepada Allah taala maknanya bukan lupa, tapi adalah at-tark, meninggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yastabbitana wa iyyakum ala kitab was sunnah hatta nalqa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih walhamdulillahirabbil alamin.